apakah majelis boleh mengambil peran pendeta dalam membawa renungan dalam persekutuan? Majelis kan penatua ya, dan diakonos kalau perempuan, tua-tua. Jadi pendeta diordain khusus menjadi gembala. Ya, studi teologinya ada, diakui legalitas akademisnya, diakui pengalaman-pengalaman pelayanannya. Memang ada pengurapan dari Roh Tuhan atasnya sehingga dia diberikan otoritas menjadi pendeta atau hamba Tuhan. Tapi ada majelis seperti dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus yang diberikan Paulus untuk Timotius supaya memilih tua-tua, penatua, diaken dan diakonos. Untuk apa? Untuk melakukan pelayanan. Untuk persekutuan, untuk pelayanan-pelayanan keluarga, majelis boleh, tetapi majelisnya harus diuji dulu. Ya, apakah kehidupan suami istri, keluarganya, itu mesti diuji. Kemudian relasi sosial budayanya mesti diuji. Kemudian kapasitas rohaninya mesti diuji. Kemudian kapasitas akademis mengenai ajaran yang sehat mesti diuji. Jadi diperlengkapi dulu untuk calon-calon majelis, penatua, tua-tua, dan juga diaken dan diakonus. Kalau sudah diperlengkapi, walaupun mereka tidak bekerja sebagaimana hamba-hamba Tuhan yang secara khusus, para majelis ini mencari nafkah di luar, dalam pelayanan-pelayanan mereka secara sosial budaya di luar, sosial ekonomi di luar, tapi melayani gereja, mereka boleh membawa renungan. Asal tadi 4 pengujian itu mereka sudah lewati. Jadi tidak boleh memilih majelis karena saya senang, karena saya suka, karena dia duitnya banyak, karena dialah yang memberikan sumbangsi pondasi dari gedung gereja ini, sehingga udahlah kita pilihlah dia jadi majelis. Tidak boleh begitu. Sebaliknya, majelis yang takut akan Tuhan, yang sudah siap melayani Tuhan, pasti dia punya hati untuk memberi juga. Pasti dia punya hati untuk bisa membangun. Jadi ketika mereka mau menjadi pelayan, silakan saja. Apakah ada peran pendeta dalam menentukan pemilihan majelis gereja untuk membantu pelayanan? Pendeta harusnya sudah membuka ruang, kesempatan untuk pelatihan, pembelajaran, pengorganisasian gereja, penata layanan gereja, dan pemikiran teologi. Sudah ada dulu suatu kelas katekisasi atau kelas pelayanan, entah 1 tahun, entah 6 bulan. Nah, dari sana siapa yang ikut lalu diuji lagi. Kemudian nanti setelah ada kesempatan, jemaat yang memilih siapa yang layak. Jadi pendeta tidak boleh intervensi dalam pemilihan majelis. Yang menjadi pemilih jemaat, karena jemaat yang nanti berinteraksi secara langsung dengan majelis yang berinteraksi semacam mitra kerja dari pendeta, tapi juga semacam suara daripada jemaat. Maka majelis harus bisa mewakili suara pendeta dan juga bisa mewakili suara jemaat. Karena itu dari pendeta perannya adalah mempersiapkan calon-calon majelis 6 bulan atau setahun, dilatih dulu, dididik dulu. Kemudian barulah jemaat memilih. Nah, bagaimana ketika pendetanya keluar pelayanan, hanya 1 pendeta di gereja, olehkah istri pendeta menggantikan? Ya, istri pendeta bukan pendeta. Istri pendeta, bukan pendeta. Istri pendeta kan nggak sekolah teologi ya. Istri pendeta kan tidak mengikuti proses pendidikan di dalam menjadi pemimpin gereja. Istri pendeta mendampingi pendeta untuk pendetanya bisa melayani dengan baik. Bukan hanya istri pendeta, bisa juga kan suami pendeta. Jadi jangan karena istrinya pendeta, lalu istrinya tidak melayani, suami jadi pendeta. Tidak bisa. Atau pendeta suaminya, lalu pendetanya keluar, entah pelayanan kemana, istrinya jadi pendetanya gitu. Mewakili tidak bisa. Karena istri pendeta bukan pada posisi sebagai majelis. Bisakah pendeta istrinya majelis? Mungkin kalau jemaatnya cuma 3. Jemaatnya cuma 3. Pendetanya 1, istrinya sebagai majelis, anaknya sebagai jemaat. Jadi bisa jadi. Tapi kalau jemaatnya banyak, harap bisa dipertimbangkan supaya istri pendeta tidak menjadi majelis. Nah, bagaimana hierarki dalam kependetaan? Ya nggak boleh ya. Nabi tidak pernah diturunkan kepada anak-anaknya.
Rasul tidak pernah diturunkan kepada anak-anaknya. Raja yang diturunkan statusnya kepada anaknya dalam hal pemerintahan kerajaan. Imam juga itu diberikan karena memang satu komunitas keimaman, jadi bukan jabatan daripada pelayanan. Jadi kalau begitu, apakah boleh diturunkan jabatan itu diwariskan? Jawabannya tidak, kecuali anak-anaknya dari pendeta itu studi juga teologi, belajar juga berorganisasi, baru bisa dijadikan sebagai penerus pelayanan ayahnya. Bisa. Anak-anak Imam Harun ada yang tidak diperbolehkan pelayanan karena melakukan kejahatan, tapi ada yang disediakan Tuhan diperbolehkan. Juga anak-anak Raja Daud tidak semua jadi raja. Selain Salomo, tidak ada lagi yang jadi raja, walaupun nanti ada Absalom dan yang lain-lain. Anak Salomo juga tidak semua jadi raja. Jadi selalu ada yang meneruskan kalau dipersiapkan menjadi pemimpin. Jadi dipersiapkan dulu, kalau saya mau anak saya itu menjadi pendeta atau jadi majelis, maka anak keturunan saya harus dipersiapkan dulu sebagaimana seharusnya, seperti itu. Nah, kira-kira begitu pendapat saya, pemikiran saya. Mungkin ada yang berbeda pendapatnya, silakan saja. Tapi dalam beberapa prinsip yang perlu diperhatikan untuk pemilihan kemajelisan dan kependetaan, itu ada aturan. Mengapa perlu pengaturan? Alkitab juga mengatur, memberikan pengaturan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mengapa perlu pengaturan? Supaya tidak chaos, tidak terjadi kekacauan. Jadi bedakan antara saya punya posisi mau melayani dengan saya dengan niat hati mau melayani. Jadi mesti ada suatu pengaturan, dinamika supaya tidak terjadi kekacauan. Karena Tuhan mau gereja bertindak dengan teratur, disiplin, dan disitulah kita bisa melihat keindahannya. Jadi tidak bisa diturunkan ya, kecuali memang anak itu sudah sekolah teologi, lalu punya kapasitas yang baik jadi pemimpin, dan mesti dilatih juga, jangan di tempat gereja orang tuanya. Kalau saya, mesti dilatih dulu di tempat yang paling kecil, entah paling sederhana, supaya dia terbiasa dulu memimpin. Kepemimpinan itu ada yang dilatih, ada yang memang lahir seorang pemimpin. Tapi kebanyakan kita, seorang pemimpin yang dilatih. Saya mengakui bahwa kepemimpinan saya dilatih. Bukan karena saya punya naluri yang sejak lahir, sejak kecil jadi pemimpin. Tidak. Saya merasa, saya pertimbangkan dalam perjalanan hidup saya jadi pemimpin, itu karena dilatih. Siapa yang melatih? Hamba-hamba Tuhan yang terlebih dahulu memberikan pelayanan. Siapa yang melatih? Orang tua saya. Siapa yang melatih? Orang-orang di sekitar saya. Jadi itu pelatihan yang penting. Bagaimana ketika pendeta bernazar ingin anaknya jadi hamba Tuhan, namun anak tersebut memilih jurusan lain? Zaman sekarang jangan cepat-cepat bernazar ya, karena bernazar itu di zaman Perjanjian Lama itu urusannya nyawa. Urusannya nyawa. Jadi kalau bernazar itu urusannya nyawa. Kalau kita sembarangan bernazar, hati-hati, kita sedang berjanji kepada Tuhan. Karena itu saya tidak pernah mau bernazar. Saya hanya minta Tuhan, kalau kehendak-Mu jadi, biarlah di antara anak-anak saya meneruskan pelayanan saya. Itu saja. Entah kapan, kita tidak tahu. Ketika dia sekolah bidang A, bidang B, bidang C, ketika dia menggeluti pekerjaannya dan mendapatkan banyak berkat, one day, jika Tuhan mau, dia akan ditarik untuk khusus pelayanan. Tidak ada yang mustahil. Jadi kita jangan memainkan peran seperti Tuhan. Jadi ada banyak orang yang playing God, memainkan peran seperti Tuhan. Kalau aku buat begini, harusnya seperti ini, akan terjadi seperti ini. Itu playing God. Nah, orang yang playing God sangat sedih hidupnya. Karena apa? Karena orang yang playing God itu biasanya dia arogan dan merasa dekat dengan Tuhan padahal jauh dari Tuhan. Karena itu saya hanya berpikir seperti ini. Kalau ada anak-anak yang mau bekerja, melayani di tempat di luar kependetaan atau di luar sebagai hamba Tuhan melayani di gereja, tidak apa-apa, karena bukan jabatan gerejawi dan bukan titel akademis teologi yang membuat orang itu melayani Tuhan. Saya punya jabatan, punya titel akademis khusus untuk pelayanan gerejawi, tapi bukan itu yang dinilai Tuhan. Yang dinilai Tuhan adalah apakah saya bertanggung jawab dengan apa yang sudah disediakan Tuhan.
Jadi bisnismen, jadi advokat, jadi pengacara yang bermartabat, yang berkualitas, yang tidak sembarangan, itu juga melayani Tuhan. Ingat Daniel, seorang yang bersama Sadrak, Meshak, Abednego melayani Tuhan di negeri asing. Ingat Yusuf, seorang yang hatinya terpaut kepada Tuhan, diberikan visi untuk memelihara orang-orang Israel di tanah Mesir. Dia juga dipakai Tuhan. Ingat, orang-orang yang melayani Tuhan tidak mesti memiliki jabatan. Ya, ada yang menjadi pengacara, bisnismen, pedagang, driver, ya, juga guru atau dosen, atau menjadi pekerja kasar. Yang pasti apa yang kita kerjakan, kita fokus itu untuk Tuhan. Do the best. Jadi kalau apa yang kita lakukan, yang terbaik. Kita sulit memang di zaman sekarang itu lebih seneng kan, wah, dilihat orang masuk ke panggung. Saya memakai media sosial ini hanya untuk satu tujuan, berita Injil diberitakan, kabar baik disampaikan, dan berbagi kasih, kebenaran, pengalaman, pengetahuan, pengalaman, pengertian. Itu saja. Kalau ada orang yang melakukan pelayanan-pelayanan melalui media sosial, pasti saya support, saya dukung. Apalagi kalau pengajarannya baik, konstruktif, sesuai dengan ajaran Alkitab. Tetapi juga kan ada orang yang bekerja sebagai driver. Saya selalu menggunakan jasa daripada orang-orang yang baik hati itu, yaitu driver online. Dan apa yang saya syukuri, karena mereka mau. Saya tanya, kadang-kadang saya tanya, kok mau ya kamu, Bapak, atau kadang-kadang Ibu, menjadi driver ya, untuk makan, untuk ini. Saya bilang tetap semangat, karena apapun yang kita kerjakan, kalau itu baik, niatnya baik, dan tidak curang, tidak melakukan kejahatan dan sebagainya, dan kembali mengingat Tuhan, maka kamu akan diberkati, saya bilang. Kadang-kadang saya naik kendaraan online itu, daring itu, dengan aplikasi-aplikasi yang berbeda, dan saya cerita, ngobrol, mendapatkan banyak hikmat di jalan, seperti Amsal bilang, di jalan-jalan ada banyak hikmat. Begitu ya, saudara, supaya jangan kita paksakan kehendak, mesti anak mesti ikuti kita gitu. Anak punya dunianya dan panggilannya sendiri.